warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mana ta'alum wa ta'alim wa nafa'alim bi qawli wa tadkir. Kita dan kita billahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoa kita dalam khair Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali. Ini adalah pertemuan ke-6, pertemuan ke-6, dan alhamdulillah pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas mengenai jawazimul mudhari, dan kalau sempat nanti kita akan melanjutkan sampai ke babul fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid-dharain amin. Jawazimul mudhari. Qawluhu wal jawazimu thamaniyata asyara wa hiya lam wa lamma wa lam wa lamma wa lam wal amri wa du'ai wa la fin nahyi du'ai wa in ma wa ma wa man wa mahma wa imma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haithuma wa kaifama wa idza fi syari' khassatan. Musannif Imam Ibnu Jurayj menyebutkan, setelah sebelumnya beliau menjelaskan apa saja yang bisa menasabkan fi'il mudhari, di sini beliau ingin menjelaskan apa saja yang bisa menjazmkan fi'il mudhari atau disebut sebagai jazim, amil jazim, amilul jazim. Di sini beliau mengatakan bahwasanya yang bisa menjazmkan fi'il mudhari itu ada berapa? 18. Ya. Jadi kita hitung sama-sama ya. 1 lam, 2 lama, alam 3, alam 4, lamul amir wa du'a'i 5, lafin wa du'a'i 6, ya. In 7, ma 8, man 9, mahma 10, idma 11, ayyun ya 12, mata 13, ayyana 14, aina 15, anna 16, haitsuma 17, kaifama 18. Ya, jadi 18 itu terakhir di kaifama. Ida ya. Ida itu tidak termasuk bilangan yang 18. Oke. Jadi yang 18 itu terakhirnya di mana? Kaifama. Hadhihi thamaniyata asyara. Ya, kemudian Syarih menambahkan ada 18 amil jazim. Minha sittatun tajzimu fi'lan wahidan. Ada 6 yang dia itu menjazmkan satu fi'il. Apa saja yang 6 itu? Wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma wa lam wa du'ai wa lakinna wa du'ai wa baqiha yajzimu fi'lain. Sisanya itu menjazmkan dua fi'il. Oke. Maka dari perkataan syarih ini kita bisa mengetahui bahwasanya jawazim itu nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama apa? Ma yalzimu
fi'lan wahid. Yang kedua, mayazimu fi'lain. Ya. Jadi jawazim itu terbagi menjadi dua. Ada yang menjazimkan satu fi'il saja, ada yang dia itu bisa menjazimkan dua fi'il. Ya. Yang menjazimkan satu fi'il itu ada berapa jumlahnya? 6. Ya kan? Tadi kata syariah ada 6. Kemudian yang sisanya ya, itu menjazimkan dua fi'il. Berarti kalau 18 kurang 6 12. Oke. Ini pembagian umum daripada jawazim. Oke. Yang menjazmkan dua fi'il ya. Oh ini aja. Yang menjazmkan satu fi'il apa aja? Yang pertama lam. Nah, kemudian alam. Lama. Kemudian alama. Kemudian lama. La anahya. Kalau pindah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya terakhir. Kemudian yang menjadikan dua fi'il 12. Yang pertama in, man, isma, ayun, mata, ayana, ayina, aina, aikuma, yang menjadikan dua fi'il itu ada 12. In, ma, min, ibma, ayun, mata, ayana, aina, ana, aikuma, kaifama. Oke. Kalau yang di atas ya, yang mayajimu fi'lan wahidan itu semuanya huruf. Ya, lam, harf, alaf, harf, lam, harf, alama, harf, lam, harf, la, nahi, harf. Oke. Kalau yang mayajimu fi'la ini itu nanti dia ada yang bentuknya isim, ada yang bentuknya harf. Ya. Yang pertama kita bahas yang harf dulu. Yang harf di sini ada berapa? Ada 2. Yang pertama in, ya, bittifaq, dia itu harf bittifaq. Yang kedua adalah itma, yaitu harfun ala wasf. Itma. Ya, jadi ada 2 harf. In sama itma. Kalau in ya itu semua ulama nahwu ittifaq bahwasanya itu harf. Itma itu ada khilaf. Ada yang mengatakan dia isim, ada yang mengatakan dia harf. Tapi yang asah yang mana? Yang asah dia itu harf. Oke. Nah, selain yang 2 ini, selain in sama itma, berarti isim. Gitu ya. Berarti ma, min, man, ayun, mata, ayana, ana, aina ya, aina, ana, aikuma, kaifama itu semua isim, gitu ya. Yang harus berarti cuma 2 doang. Kemudian apakah di isim ini ada khilaf juga? Ada, yaitu di mahma. Di mahma ini ulama berikhtilaf. Mahma ini apakah dia itu isim atau harf? Kemudian yang asal apa? Yang asal adalah isim. Gitu ya. Itu yang Iza masuk mana? Kalau di sini 18 pakai di sini masih. Jadi ida itu musannif menganggap itu sebagai jawazim ya. Cuman karena ida itu baru bisa menjazmkan di syair doang ya kan.
Jadi beliau tidak memasukkan ke yang 18. Kayak seakan beliau itu mengakui bahwasanya iza itu terkadang menjazmkan. Cuma ingin memberitahukan saja iza di sini. Gitu ya. Berarti Iza nggak kehitung di matan gitu ya? Di yang sama Asyar itu ya? Iya, enggak termasuk dari yang 18. Berarti selainnya itu isim ya? Ya, selain in sama idma itu isim. Ya. Ma itu isim, ma isim, man isim, ayun. Tapi kalau yang namanya tadi ada ikhtilafnya gitu. Iya. Jadi yang ada ikhtilaf itu dua. Yang ada ikhtilaf itu yang pertama apa tadi? Idma. Idma ada ikhtilaf, tapi yang asalnya apa? Haraf ya. Kalau mahma itu juga ada ikhtilaf, ya kan? Tapi yang asalnya dia isim. Sama. Ini pokoknya kalau mau nulis cepat tulis in, idma, haraf. Sisanya isim. Ya, biar nulis semuanya. Mahma ada hilaf, idma ada hilaf. Selesai. Bagus ya? Nah, Oke. Sekarang kita membahas jawazim yang menjazamkan hanya satu fi'il saja, dan kita kriteria satu persatu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah lam. Nah, lam ini apa? Lam itu haraf, kan aku bilang tadi semuanya haraf kan? ya. Semua yang mayazimu fi'il wahidan itu semuanya haraf. Oke. Harfu jazmin, ya kan? Gunanya yang pertama menjazmkan, ya kan? Kemudian menafikan wasal. Contoh lam yakum zaidun. Yang pertama harf jazm, jelas. Kenapa jazm? Karena dia menjazmkan mudhari setelahnya. Ya. Jadi lam ini adalah huruf yang dia itu khusus masuk hanya bisa kepada fi'il mudhari saja. Gitu ya. Nggak bisa masuk ke fi'il madi apalagi amr. Ya. Lam doroba nggak bisa. Lam yadrib. Ya. Lam koma nggak bisa. Yang pertama namanya adalah jazm, karena dia menjazmkan fi'il setelahnya, ya kan? Karena kalau dia nggak jazm seharusnya apa? Yaqumu kan? Tapi di sini jadilah lam yaqum. Kemudian yang kedua dia itu harf nafi, dia itu menafikan, menegasikan, ya. Paham menegasikan? Ya? Menegatifkan. Yaqum di sini, ya kan? Fiilnya itu dinegasikan, sehingga kita ketika kita memaknai apabila yakum berarti tidak berdiri, ya kan? Lam yakum berarti tidak berdiri, ya. Itu maksudnya daripada harf nafi. Kemudian yang terakhir wa qalbin, ya. Apa maksudnya wa qalbin? Qalbin ini kan artinya membalik, ya. Yakum atau fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari itu aslinya zamannya apa? Ingat nggak mas? Bisa jadi hal, bisa jadi istiqbal. Oke. Fi'il mudhari itu aslinya dia itu menunjukkan kepada zaman, kalau nggak zaman hal, ya. Kalau nggak berarti dia ke zaman istiqbal, ya. Pokoknya salah satu dari dua ini. Ketika dia dimasuki oleh lam, ya kan? Zamannya itu berubah, ya, dikolok, dibalik. Yang awalnya untuk masa sekarang dan masa nanti dibalik menjadi kapan?
dibalik kepada masa lampau. Ya, ketika kita mengatakan lam yakum Zaidun, si Zaid belum berdiri. Kapan dia nggak berdiri itu kapan? Sebelumnya kan? Sebelum kita ngomong kan? Berarti zamannya zaman madi. Padahal mudhari itu aslinya zamannya untuk hal ataupun istiqbal. Tetapi ketika dia dimasuki oleh lam, yang mana lam ini gunanya adalah qalb, ya kan? Berubah zamannya menjadi madi. Gitu ya. Paham ya? Zaman fi'ilnya. Ya, zaman fi'ilnya. Misal kayak mengatakan yaqumu Zaidun. Ya, berarti kan yang kita tangkap itu ada dua. Imma si Zaid itu sekarang lagi berdiri. Imma si Zaid itu akan berdiri fil mustaqbal. Itu kan kalau kita pakai fi'il mudhari, ya kan? Kalau kita pakai fi'il madhi misal qoma Zaidun, apa yang kita pahami? Berarti si Zaid berdiri di masa lampau. Maksudnya masa lampau itu apa? Masa sebelum ana berbicara. Ya, qabla zaman takallum. Gitu ya. Nah, yakum tadi kan fi'il mudhari aslinya menunjukkan kepada hal sama istiqbal. Ketika dimasuki oleh lam, berubah zamannya menjadi zaman madi. Gitu ya. Paham nggak? Dan ini selesai. Bilang itu harfu jazmin wal fi'il maqamih. Nah, kemudian yang kedua apa? Lamma. Lamma ini apa? Lamma ini juga sama kayak lam, yaitu harfu jazmin wal fi'il wa qalbi. Lam dan lamma ya, itu memiliki beberapa persamaan dan memiliki beberapa perbedaan. Oke, dia itu punya kesamaan, ya. Dia juga memiliki perbedaan dengan lamma. Ya, apa titik persamaannya? Titik persamaannya itu ada 6. Ya. Aujuhil ittifaq. Aujuhul ittifaq baina lamma. Persamaan antara lam dan lamma. Yang pertama apa? Sama-sama harf. Ya. Yang kedua sama-sama jazim. Ya, sama-sama menjazmkan. Ya. Yang ketiga sama-sama mukhtasatun bil mudhari, sama-sama cuma bisa masuk ke fi'il mudhari saja. Oke? Pertama dia sama-sama harf, kedua sama-sama jazim, menjazmkan. Kemudian yang ketiga itu dia sama-sama dikhususkan untuk mudhari saja. Oke? Kemudian yang keempat sama-sama apa? Sama-sama merubah ya zamannya fi'il mudhari kepada zaman madhi.
Kemudian yang kelima, sama-sama menafikan. Ya. Kemudian yang keenam, ya, sama-sama bisa dimasuki oleh hamzah sebelumnya. Jadi ada 6 sisi kesamaan antara lam dan lamma. Yang pertama dia sama-sama haraf, sama-sama jazm. Kemudian dia sama-sama terkhusus bagi fi'il mudhari, cuma bisa masuk ke fi'il mudhari doang, nggak bisa lamma doroba itu nggak bisa. Kemudian yang keempat, yaqlib zaman al-mudhari ilal mudhari, dia itu ilal mudi, dia itu merubah atau membalik zaman mudhari yang aslinya hal dan istiqbal kepada zaman madi, sama-sama kayak gitu kerjaannya. Yang kelima, dia sama-sama menafikan fi'ilnya. Yang keenam, sama-sama boleh dimasuki oleh hamzah sebelumnya. Kan misalkan alamma, ya kan, sama-sama bisa dimasuki oleh hamzah sebelumnya. Itu yang dimaksud dari nomor 6. Kalau itu digabungin bisa nggak Dok? Jadi harfu jazm Yang mana? yang atas itu dijadikan satu. Bisa aja. Pokoknya ini sisi kesamaannya ini. Oke, udah ya. Nah, kemudian perbedaan perbedaan antara lam sama lamma. Nah, tadi kan persamaan, ini sekarang perbedaan antara lam sama lamma. Jadi nanti penggunaannya beda. Jangan dikira lam itu pokoknya kalau ketemu lam bisa diganti dengan lamma. Ya. Nggak bisa, nggak setiap kali ditemukan lam itu bisa digantikan dengan lamma, karena sebenarnya ada perbedaan antara lam dengan lamma. Nah, perbedaan yang pertama apa? Yang pertama, ketika saya mengatakan lamma yadrib Zaidun, lamma yadrib Zaidun. Pada jumlah ini yang dinafikan oleh lamma siapa? Yadrib, ya kan? Annal manfiyah, ini yang dimaksud dengan manfi, fi'ilnya. Ya. Annal manfiyah bilamma, yang dinafikan oleh lamma, ya kan? Yattasil ilal hal, dia itu bersambung sampai zaman sekarang. Jadi ketika saya mengatakan lamma yadrib, berarti dari dulu sampai sekarang si Zaid itu belum memukul. Oke? Berbeda dengan lam, ya.
Ketika Anda mengatakan lam yadrib Zaidun, ya, yadrib yang dinafikan oleh lam di sini tidak bertahan sampai zaman sekarang, penafiannya itu. Ya. Jadi intinya kalau lam yadrib Zaidun, dia belum memukul dulu, ya. Tapi sampai sekarang, ya, bisa jadi setelah dulu itu dia memukul. Sehingga boleh Anda mengatakan lam yadrib Zaidun summa doroba. Jadi maksudnya dulu, anggaplah dulu itu sebulan yang lalu si Zaid belum mukul. Tapi ya kan 15 hari setelahnya dia memukul, itu boleh. Pakainya apa? Pakai lam. Tapi kalau pakai lamma itu nggak boleh kita mengatakan lamma yadrib Zaidun summa doroba. Nggak boleh. Karena yang kita nafikan itu apa? Pukulan atau si Zaid memukul dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ya. Sehingga kan nanti terjadi apa? Kontradiksi kalau kita memakai lamma yadrib Zaidun summa doroba. Seakan-akan kita mengatakan si Zaid dari dulu sampai sekarang nggak pernah mukul, tapi dia mukul, kemudian dia mukul, kan aneh, gitu ya. Berarti kan terjadi kontradiksi. Berarti si Zaid ini memukul dan tidak memukul, terjadi tanakut di situ. Ya, paham ya perbedaannya antara lama sama lam, gitu ya? Apa? Itu kalau yang lam yulad itu apa nggak kebalik tadi? Soalnya kayak ada para dengar itu loh, lam itu kayaknya lebih kuat penafiannya. Lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad itu karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mau nggak mau menafikannya itu bahkan abadan. Bukan sampai zaman sekarang doang, sampai abadan ilal abad, bahwasanya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Gitu. Berarti tetap pakai lam. Tetap pakai lam, cuman penafiannya sampai sekarang itu bukan diambil dari lam, tapi diambil dari mana? Dari siap, dari perkataan ayat tersebut. Karena ayat ini ya berhubungan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sehingga penafiannya itu kita sambungkan sampai nanti. Gitu ya. Tapi secara pemakaian orang Arab, ya kan, hasilnya begini. Jadi kalau lama, ya kan, itu dia menafikannya sampai zaman sekarang, gitu ya. Nah, pertanyaannya memang benar bahwasanya lam itu bisa dikatakan dia lebih kuat menafikan daripada lama. Tapi nanti akan jelaskan. Karena nanti lama itu cuma bisa digunakan untuk menafikan hal yang dia itu dekat waktunya. Kalau hal yang jauh itu nggak bisa kita pakai lama. Ya, semisal kejadiannya 2 tahun yang lalu, semisal kita pakai lama nggak bisa. Gitu ya. Oke, udah selesai nih. Nah, kemudian isi yang kedua. Yang kedua. Yang kedua, lama itu tidak bisa bersambung ya dengan ada syarat atau harus syarat. Sehingga tidak bisa kita mengatakan in kan harus syarat. In lama nggak bisa. Ya. Tapi kalau in lam bisa.
gitu ya. Ini gampang lah ya. Ini dari segi lafaz doang. Pokoknya kalau in ya, misal in lam akum misal. Kalau pakai lam bisa, tapi pakai lama bisa nggak? Nggak bisa. In lamma takum nggak bisa gitu. Karena lama itu tidak bisa bersambung dengan adatus syar'. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, lama ya kan, itu menunjukkan kepada tawakku. Ada yang tahu tawakku itu apa? Bakal terjadi ya. Atau fiilnya itu qaribul husul, akan terjadi tawakku. Berbeda dengan lam. Lam itu tidak menunjukkan hal demikian. Ketika Anda mengatakan lama lama yanjah ibn, anakku belum lulus ya kan, lama. Tapi di situ ada isyarat bahwasanya kelulusannya itu sebentar lagi terjadi. Sekarang memang belum terjadi, tapi sebentar lagi akan terjadi. Ya, itu pakai lama. Misalnya ada orang belum datang, tapi bentar lagi datang. Lama yaji Zaidun, gitu ya. Si Zaid belum datang, tapi bentar lagi, ya kan, dia akan datang. Pakainya lama. Nah, kalau misalnya pakai lam yanjah, ya, maka itu tidak menunjukkan kepada tawakku. Ya, ketika mengatakan lam yanjah Zaidun, ya berarti ya udah, pokoknya dia belum baca. Apakah nanti terjadi atau tidak? Ya, tidak ada hal di dalam lama yang menunjukkan di sana, gitu ya. Kalau kita pakai lama, ya kan, berarti kita mengatakan bahwasanya itu belum terjadi, tapi ada isyarat bahwasanya hal tersebut akan terjadi. Kemudian yang keempat, ya, yang dinafikan oleh lama itu boleh dihapus, ya. Sedangkan lam itu nggak boleh. Contoh,
qadimtu al-Madinata. Walamma, saya ya kan sampai kepada sebuah kota. Ya. Walamma, dan belum. Maksudnya walamma ai lamma atau khul. Jadi ada setelah lama di sini ada khul. Gitu ya. Jadi manfiya lamanya apa? Anna manfiya lama jahidul hasbi tidak ini. Yang dinafikan oleh lama itu boleh untuk dihapus lidalilin karena adanya petunjuk terhadap sesuatu yang dihapus tersebut. Ya. Ketika mengatakan qadimtul Madinah, saya telah datang di Madinah, gitu kan? Dan belum. Ya. Orang yang mendengar pasti, oh belum apa? Belum masuk. Gitu ya. Ada dalilnya, ada petunjuknya. Sehingga boleh dihapus, gitu ya. Tapi kalau misalnya lam itu nggak boleh dihapus sama sekali, manfinya itu. Ya. Jadi harus ada. Ketika kita mengatakan semisal qadimtul Madinah, walam terus kita selesai, maka disalah, nggak bisa. Ya. Walaupun kita memasukkan qadimtul Madinah walam adkhul gitu, tetap nggak boleh. Ya kan? Karena dia harus disebutkan, berbeda dengan lama. Kalau lama itu bisa dihapus. Berarti itu yang ngomong belum sampai Madinah gitu ya? Apa masih di luar itu? Belum masuk apa? Dia di gerbang kota gitu lah ya, di gerbang kota dan udah mau masuk banget, tapi masih di luar. Gitu. Gitu ya. Kemudian yang terakhir yang kelima anna yang dinafikan oleh lama la yakunu illa qariban minal hal, ya kan? Itu tidak ada kecuali dia dekat waktunya dengan waktu sekarang. Ya. Sehingga ya kan, kita tidak bisa mengatakan lama yadrib Zaidun fil am al-madi. Gak bisa. Si Zaid belum memukul dari tahun kemarin, gak bisa. Harus pakai lam. Kenapa? Karena lama itu, ya kan, yang dinafikan pekerjaannya itu waktunya nggak boleh jauh dari masa sekarang. Dobitnya berapa waktu? Dobitnya huruf kita ini. Huruf kita. Udah ya?
Nah, kemudian selanjutnya apa? Setelah lam, lama, alam, alam. 2 3 kan? 3 plus 4 alam plus alam. Alam dan alamah, ya kan? Alam itu ya lam, alamah itu ya lama aslinya. Tapi apa? Dia ditambahkan oleh hamzah. Hamzah ini hamzah apa namanya? Namanya hamzah. Hamzah apa ini? Hamzah tulis ifham takriri. Ya. Dia bukan digunakan untuk bertanya. Aslinya memang digunakan untuk bertanya, ya kan? Tapi jangan dibawa kepada makna lain, yaitu apa? Takrir. Apa itu takrir? Hamlul mukhatabi 'ala al-i'tirafi bi syai'in Hamzatul istifham at-takrir ini digunakan untuk hamlul mukhatab, untuk membawa, ya kan, orang yang kita ajak bicara ini, si mukhatab, lawan bicara kita, alal i'tiraf, agar dia mengaku, ya kan, mengakui apa? Bisyai'in istaqarra thubutuhu, mengakui terhadap sesuatu yang memang, ya, dia itu meyakini hal tersebut terjadi, au nafiu, atau dia itu meyakini bahwasanya, ya kan, sesuatu tersebut tidak terjadi. Contoh, apa contohnya? Alam tara apa? Alam buka sambil misal. Ya, ketika Allah SWT berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bil ashabil fil, apakah di situ Allah bertanya kepada kita? Enggak, ya kan? Tetapi Allah apa? Allah menggunakan diksi pertanyaan agar kita mengakui, ya kan? Sehingga kalau diterjemahnya gimana kalau alam tuh? Alam itu bukan apakah kamu tidak melihat, gak gitu kan? Tapi bukankah kamu sudah melihat? Gitu ya. Jadi dia ini digunakan bentuknya pertanyaan, tapi gunanya itu untuk memaksa orang atau menjadikan orang tuh mengakui sesuatu yang sebenarnya itu sudah dia yakini. Jadi dia bisa ngelak gitu. Iya, lebih kayak gitu lah. Misal ada orang yang kita itu sudah baik banget sama dia, kemudian dia itu membalas kita dengan perbuatan yang jahat. Ya. Kemudian, ya kan, kita mengatakan kepada dia, alam uhsin ilaika, alam uhsin ilaika, apa bukankah saya sudah melakukan perbuatan baik kepadamu? Ya kan? Itu kan kita nggak menanyakan, emang bro, bukannya dia kan nggak nanya, bro, aku udah baik belum sama ente, nggak gitu kan? Tapi dia itu apa? Ingin membawa orang tersebut, ya kan, untuk menyatakan atau mengakui bahwasanya kita itu telah berbuat baik loh kepada dia. Kok dia malah kayak gitu? Ya. Nah, maka untuk memberikan makna yang demikian didatangkan apa namanya? Hamzatul istifham at-takriri. Gitu ya. Nah, di lam sama alam itu, lam sama lama, kemudian alam sama alama itu aslinya sama aja, cuman ketambahan hamzah. Ya. Jadi alam sama alama ini bukan satu huruf, tapi ada berapa huruf?
Ada berapa huruf? Dua. Dua huruf, yaitu hamzah sama lam, yang satu lagi hamzah sama lam, gitu ya. Berarti kalau misalkan mau ngirob juga di hamzahnya bilangnya hamzah tulis di pengatap kiri. Iya, hamzah tulis sama takrib dan digabung. Kalau harfu jazmin wa nafyin wa qalbin, ya, namanya hamzah tulis istifham at-takrib. Selesai. Nah, kemudian lima ya. Yang kelima la mul amri wa doa. Contoh lamul amri wa doa itu sebenarnya cuma lamul amri doang. Aslinya namanya cuma lamul amri doang. Ya, kemudian tambahan doanya apa untuk membedakan. Kalau amar itu adalah perintah apa? Minal a'la ilal adna. Sedangkan doa minal adna ilal a'la, gitu ya. Dari sisi itu doang perbedaannya. Amalnya sama, lamnya yaitu itu juga, gitu ya. Contoh yang pertama, contoh lamul amar, liyunfiq du sa'atin min sa'atin. Ya, bersedekahlah orang yang memiliki kekayaan. Nah, ini kan suruhan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ya kan? Sehingga disebut lamul amar. Yang mana yang lamul amar? Yang ini. Liyunfiq du sa'atin min sa'atin. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang doa bagaimana? Ini juga lihat di alaina. Rabuk ini sebenarnya amar. Kira-kira apa bedanya? Contohnya doa apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Itu lamun nahi. Apa yang doa? Liyarhamna Rabbuna. Ya. Ya Allah, rahmatilah kami. Contoh daripada doa minal adna ilal a'la. Nah, kemudian yang keenam apa? Tentang amar apa bedanya bilang misal infik sama liunfik Anfik sama liunfik sama aja, sekitar makna kan? ya. Sama aja, tidak ada perbedaan, gitu ya. Karena kemarin kan ada yang bilang bahwasanya fi'il amr itu kan berasal dari mana? Fi'il mudhari yang ketambahan lamul amr. Ya, jadi kalau semisal mereka aja mengatakan bahwasanya asalnya dari situ, berarti maknanya sama aja, gitu ya. Tapi bisa nggak kita bedain ke mukhotobnya gitu? Kita kalau pakai lam itu seakan-akan kita nyuruh orang ketiga gitu. Liyadrib Zaidun Amron, jadi wah itu Zaid bisa nggak? Berarti dari segi penggunaan bisa maksudnya agar misal kita mau menyuruh orang ketiga gitu kan, Liyadrib Zaidun Amron misal, agar si Zaid memukul si Amr, berarti bisa. Kalau dari segi penggunaan mungkin ada bedanya ya. Tapi kalau dari segi makna sama, antara liunfik tadi sama anfik, gitu ya.
Lamnya faedah tertentu. Lamnya kan faedahnya tadi lidilalati alam amar, ya kan, untuk menunjukkan bahwasanya ya kan fi'il setelahnya itu merupakan perintah. Oke. Kemudian yang kedua dia menjazmkan. Nah itu faedahnya. Ya faedah utamanya adalah untuk menunjukkan bahwasanya fi'il setelahnya itu untuk amar. Itu faedah utamanya. Kemudian yang keenam. Yang keenam apa? La finnahi wat du'a. La yang digunakan untuk melarang, ya, ataupun untuk doa. Sama seperti lamul amr wa doa, ya. La itu aslinya finnahi doa, ya. Doa itu ya cuma pembedaan istilah agar ada perbedaan antara mana yang suruhan dari atas ke bawah, mana yang bawah ke atas. Atau doanya kita sebut permintaan. Permintaan itu sebenarnya menyuruh juga, cuman lebih sopan karena kita posisinya lagi yang di bawah. Ya. Contohnya yang nahi bagaimana contohnya? Misalnya banyak dari orang kalau takulu lima sabilillah. Kemudian yang doanya contoh Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, keduanya ini fungsinya apa tadi? Menjazmkan satu fi'il. Yuntik lam di sini menjazmkan yuntik liyakbi, ya kan, lam di sini menjazmkan yakbi. Liyarhamna menjazmkan yarham, ya. La finnahi juga tugasnya apa? Menjazmkan satu fi'il. Wala taqulu di sini jazm. Alamat jazmnya apa? Hasbun. Wala tuzib. Alamat jazmnya Alhamdulillah. Nah, maka dengan ini kita sudah selesai daripada apa-apa yang menjazmkan satu fi'il. Oke. Kita masuk ke yang menjazmkan dua fi'il atau ya istilahnya itu disebut sebagai apa? Ada tuh syarat. Alat syarat. Ada tuh syarat. Sebagai contoh, in yakum Zaidun akum. In yakum Zaidun akum. Apabila si Zaid berdiri, maka saya berdiri. Dia menjazmkan dua fi'il kan? Yang pertama yakum, yang kedua akum. Oke? Fi'il yang pertama ini disebut apa? Fi'lus syart. Fi'il yang kedua disebut jawabus syart. Ya.
Apa perbedaan antara fi'il syarat sama jawab syarat? Fi'il syarat itu tidak syaratnya, jawab syarat itu adalah jawabnya. Apabila syaratnya terjadi, maka jawabnya terjadi. Ya, in yakum zaidun akum. Apabila si Zaid berdiri, maka saya berdiri. Kalau semisal si Zaid nggak berdiri, berarti saya nggak berdiri. Ya, maka kisim kedua daripada jawazim itu apa? Namanya tadi ada terus syarat. Dia menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama yaitu fi'il syarat. Fi'il yang kedua namanya jawab syarat. Gitu ya. Kalau semisal yang mengatakan in koma zaidun, beda nggak sama yang pertama? Beda. Ini mudhari, di sini madi. Masih menjazmkan nggak tipnya? Enggak. Ada pendapat lain? Ada yang bisa mirip nggak? Yang koma zaidun untuk apabila ya yang berada atau yang menjadi fi'il syarat dan jawab syarat itu berbentuk fi'il madi, ya kan? Maka apakah ini masih menjazmkan? Masih. Terus siapa yang dijazmkan? Yang dijazmkan adalah jumlahnya. In harfu syartin mabniyun ala sukun la mahala min qama, ya fi'lun madin mabniyun ala fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu akhiri dhamatun dhamatun fi akhiri wal jumlatul fi'liyatu min al-fi'li wal fa'ili fi mahalli jazmin fi'lu syart. Oh. Connect. Bagaimana kum tuh? Coba kum tuh gimana ya? Untuk fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddari mana minulha istiqol mahali bisukunil aridi likarahati kawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah, atau gampangnya mabni ala sukun dan selesai. Ya, mabni ala sukuni, kemudian satu litisolihi, ya kita al-muharrika, kemudian tuh domirun mutasilun mabniyun ala domiri fi mahalli raf'in fa'ilun wal jumlatu iya tuh minal fi'li wal fa'ili fi mahalli jazmi jawab syarat. Oh, kamu jazmun gitu. Jadi kalau misalnya dia masuk fi'il mudhari, enak. Kalau masuk fi'il mudhari dia cuma menjazmkan fi'ilnya saja. Kalau dia masuk ke fi'il madhi, yang dijazmkan apa? Mahal daripada jumlahnya. Nah, in ini, ya, ini kita bahas langsung mengenai in. Nah,
kita udah pakai in. Ketujuh berarti ya. Jangan, karena yang maizim itu kan ada 6. Berarti yang maizim fi'lan berarti yang ketujuh, ya kan? Yang ketujuh adalah in. In ini dia itu yang pertama harus syarat lazim. Oke. Nah, kalau in itu kerjaannya, ya, kerjaannya itu kebalikan daripada lam. Kalau lam kan itu membalik sesuatu dari mudhari, sesuatu dari hal yang zamannya hal atau istiqbal ke madhi. Kalau ini dari madhi ke istiqbal. Contoh kayak aku mengatakan in qoma zaidun qumtu. Yang saya maksud itu apa? Apabila nanti si Zaid berdiri, maka saya akan berdiri. Ya. Buat apa kita mensyarati sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya? Gitu kan? Apabila si Zaid dulu berdiri, maka saya dulu berdiri, ya kan? Ya buat apa syarat? Ya, syarat itu digunakan untuk sesuatu yang belum terjadi. Berarti apa? Zamannya mustaqbal. In qoma zaidun kuntu, artinya apabila nanti si Zaid berdiri, maka saya akan berdiri. Itu in. Kemudian yang ke-8, ma syartiyah. Ma asyartiyah. Kenapa ditambahkan asyartiyah di sini? Karena tidak semua ma itu ada syarat. Ma itu ada juga yang isim mausul atau isim istifham, gitu ya. Atau nakirah mausufah, macam-macam banyak. Atau manafi yang huruf. Tadi ma ini apa? Harf isim atau fi'il? Isim, ya. Ma asyartiyah isim. Ya, ma asyartiyah. Ma asyartiyah ini mawdu'un dilalati ala ma la yakin. Dia itu diperuntukkan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang tidak berakal. Contohnya wama ta'ulu min khairin ya'lam Allah.
Fi'il syaratnya mana nih? Fi'il syaratnya? Hah? Mana ada syarat? Nah, fi'il syaratnya af'alu. Jawab syaratnya ya lampu. Ngerotnya gimana? Al-wawu ala hasabi ma qablahu atau ma qablaha. Ma, ya kan? Ismu syart, ya kan? Mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li taf'alu. Oke. Taf'alu apa? Fi'lun mudhari'un majzumun bima wa alamatu jazmihi harful nuni li'annahu minal amthilati atau al-af'ali hal khamsati. Min khairin min harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Khairin ismun majrurun bi min wa alamatu jarri kasratun dzahirihi. Ya'lamhu fi'lun mudhari'un majzumun bima wa alamatu jazmihi as-sukun wa huwa jawabus syart. Ya. Hu domirun barizun muttasilun mabniyun ala domi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Maf'ul daripada ya'lam. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatun rafi'un fi akhirih. Gitu ya. Maknanya ini fi mahalli nasbin jadi apa? Maf'ul bihi. Maf'ul bihi dari af'al. Oh, ada yang kurang, wawunya belum kita i'rab. Wawu di taf'alu. Wawu di sini jadi apa? Domirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Kalau misalkan bilang fa'ilunnya dulu apa? Yang mana? Maksudnya Jadi wawunya, ngirap wawunya. bisa aja sebenarnya, aman-aman aja itu. Soalnya kayak masalah makro itu banyak versinya, ada yang mendahulukan ini itu, ada yang mendahulukan itu bisa. Ya tergantung orang ya, enaknya gimana. Kemudian setelah man apa? Yang ke-9 man maudhu'un lidilalati ala man yakil. Orang yang berakal. Man ini juga memiliki qaid asy-syartiyah karena tidak semua man itu syarat. Bisa jadi dia apa? Untuk istifham, untuk bertanya man rabbuka. Misal ada yang pernah ditanya man rabbuka? Man asy-syartiyah. Ada man istifham, ada man mausul, ya kan? Contohnya ja'a man akramtuhu. Telah datang orang yang aku hormati. Ya. Itu mannya syartiyah bukan, ya kan? Jadi nggak semua man itu syartiyah. Yang menjazmkan itu man yang apa? Man yang syartiyah. Kalau dia itu memiliki makna syart di dalamnya. Contohnya apa? Man yazra'u yahsud. Man yazra'u yahsud. Man yazra'u yahsud. Fi'il syaratnya yazra'u.
Jawab syaratnya. Ya, sulit. Ngirapnya gimana ngirapnya? Mannya jadi apa? Ismun. Iya, mannya isim. Jadi apa? Mubtada. Mubtada. Fi mahali raf'in mubtada. Lam mahal. Fi mahali raf'in mubtada. Lam mahal. Lama hal. Lama hal. Sebenarnya lama hal. Isim kok lama hal itu gimana deh? Mubtada. Nggak ada. Kan ini isim semua nih kan ini mana siro. Ya, Ya, sulit. sun. Man ismun atau ismu syart mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtadaun. Oke, dia jadi mubtada, mannya jadi mubtada. Ya kan? Khobarnya mana? Ini Jumlah. jumlah tuh yang serok. Jumlah yang mana? Jumlah yasro atau jumlah yasud atau jumlah yasro wa yasud? Jumlah yang serok. Jumlah yasro doang. Itu khobar. Khobar. Khilafun bainal ulama. Ada yang bilang khobarnya itu fi'il syart. Oh, Ada yang bilang khobar kayak Rusya. khobarnya itu fi'il syart doang. Ada yang bilang apa? Jawab syart. Ada yang bilang apa? Fi'il syart plus jawabnya. Fi'il syart plus jawabuhu. Oke, kita pakai yang fi'il syart ya. Bagi contoh aja. Jazra berarti gimana? Fi'lun mudhari'un majzumun bima wa alamatu jazmihi As-sukun. Sukun. wa alamatu jazmihi kasratun wa alamatu jazmihi as-sukunu ya kan? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa fi ya, takdiruhu ada selesai. Kemudian wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili ya kan? Fi mahalli raf'in khobaru man. Khobarnya dari man. Yasudnya berarti apa dong? Khobar. Khobar sandi. Khobar sani. Yasud jumlah yasud itu jadi jawab syart la mahalla laha min al-i'rab. Oh. Jumlahnya la mahalla min al-i'rab, min mahalla al-i'rab. Kalau kita pakai pendapat yang fi'il syart doang. Kalau pakai jawab syart doang, ya berarti yang la mahal berarti yasrofnya. Oke? Kalau kita jawab fi'il syart wa jawabuhu berarti dua-duanya jadi punya mahal. Wa fi'il syarti wa jawabuhu fi mahalli raf'in khabaru mubtada. Khabarnya daripada mubtada. Nah, tadi berarti yang jawab syarat mubtadanya yang mana? Yang jawab syarat. Mubtadanya yang yasud berarti. Maksudnya kalau misalnya jawab syarat Iya, yang khobar. Khobarnya yang mana? ini khobarnya jawab syarat. Ini kan pendapat pertama mengatakan khobarnya fi'il syarat. Pendapat kedua menyebutkan khobarnya jawab syarat. Oh, iya. Mubtadanya mana mubtadanya? Kalau aku bilang jawab syarat mubtadanya mana? Ya man tetap Oh, nggak berubah, man terus. kirain yazro lama hal ya. Yazro yang pas kalau kita Iya. jadikan jawab syaratnya. Iya yazronya lama hal. Lama hal. Kan kebalik jadinya kayak yang dari pertama. Hmm. Dari yang menjadikan fi'il syarat. Kejauhan nggak di pembahasannya? Ada yang ngerti nggak? Ada yang disconnect nggak? Berarti kalau menjadi wajahnya sama kayak itu ya? Ah ya. Terus apakah ada wajah kayak yang sebelumnya antum? Menjada wajada berarti kalau semisal masuk ke fi'il madhi tetap dia menjazmkan siapa? Jumlahnya. Tapi berarti yang wajadanya jadi lama hal juga kayak ini atau gimana Ustaz? Di wajadanya gitu. Oh, Ya, Ustaz? maksudnya apakah berlaku? Berarti ini nanya masalah mubtada khobarnya berarti. Iya. Nanti kan ada. Iya berlaku berarti sama aja kayak ini. Tetap sama. Kita bawa ke jumlahnya.
Masalahnya kan sama aja sebenarnya, mau ente jadikan mudhari sama atau mati, sama aja dua-duanya yang di i'rab adalah jumlahnya gitu. Ya. Dah selesai man. Wah. Kemudian yang keempat apa? Wah. Mahma ya. Yang keempat tuh tambah 6, 10. Mahma. Maudu'un Mahma itu kayak ma, maknanya kayak ma, diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak berakal. Kemudian tadi di mahma ini apa? Ada hilaf, apakah dia isim atau harf? Wal ashah annahu isim. Bahwasanya dia adalah isim. Mahma itu Indonesianya meskipun mana? Bisa diartikan meskipun. Contoh ya. Mahma min ayatin litahharana biha maka Itu kurang mihi tak apa itu? Hah? Yang mana? Yang mahma tapi nanti. Oh bihi ya, tadi bihinya. Mahma ta'tina bihi min ayatin. Mahma ta'tina bihi min ayatin litasmarana biha fama nahnu laka bimu'minina. Apapun yang engkau datangkan dengannya daripada ayat-ayat, litasharana biha, untuk menyihir kami dengan ayat-ayat tersebut, fama nahnu laka bimu'minin, kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Ya. Dan orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad, apa bagaimanapun ayat yang kau sampaikan dan bagaimanapun menyihirnya ayat itu bagi kami tidak akan pernah beriman kepada engkau wahai Muhammad. Mana fi'il syartnya? Ta'tina. Jawab syaratnya Mukmin. Ayo, mana lagi fi'il lagi? Litasharana. Litasharana enggak? Kayaknya mukmin kan? Kan litashar. Kayaknya mukmin. Mukmin, Dia mukmin. bi mukminin, Dia nyamar jadi bi mukmininnya doang. Sama nasolata bima. Fama nahnu laka Dia mukmin. bimu'minin. Ini jawab syaratnya. Jumlah itu. Jumlah mana nahnu laka bimu'minin. Jawab syaratnya. Oh iya, ada satu hal yang perlu kalian ingat di permasalahan syarat ini. Oke. Fi'lus syarat itu harus berbentuk fi'il. Oke. Fi'lus syarat itu harus berbentuk fi'il. Nggak boleh berbentuk isim, apalagi harf, gitu ya. Fi'lus syarat harus berbentuk fi'il. Apabila dia berbentuk isim, maka dia harus mentakdirkan ada fi'il sebelumnya. Nah, kalau jawab syarat itu lebih fleksibel,
bisa fiil, ya kan? Bisa isim, gitu ya. Bisa jumlah. Nah ini kan jumlah apa? Ma nahnu laka bimu'minin, ini jumlah ismiyah apa fi'liyah? Ismiyah. Dua ismiyah. Pertama mahma, ya kan? Ismu syart mabniyun ala sukun, ya kan? Taktina Fi'il mudhari. fi'lun mudhari'un majzurun bi mahma wa alamatu jazmihi Hasbu harfillah. hadfu harfin lillahi. Sorry di domir. Enggak warna Nah. maf'ul bi. Domirun Kemudian baridun wal fa'ilu kan Oh, selanjutnya fa'ilu. wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta nah domirun baridun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi atau maf'ulu ta'ti bihi jar majrur min, ya kan? Jar majrur ayatin minnya jar ayatin majrur litasharona lamnya lam apa? Taklil. Lamu taklil atau namanya siapa? Namanya lamu kai. Ya. Litasharona, tasharona fi'lun mudhari'un mansubun bilang bilan Oh iya. mutai Wujuban. jawazan Jawazan. bilan mutai jawazan wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu fi akhirih wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta domirun muttasilun barizun mabniyun ala sukun fi mahallin nasbi maf'ul bihi biha jar majrur. Nah fama nahnu laka bimu'minin, fa ini fa apa namanya? Fa'ul jawab atau fa rabitul jawab. Mulainya Apa? kenapa anta sama anak ya yang domir wujuban? Kenapa istilahnya jawazan ya? Wah kalau taklilnya kan kurang tahu ya kalau ada taklilnya. Kenapa cuma itu doang? Ya mungkin alasannya ya karena para ulama nahu ketika kan nahu itu kan diambil dari perkataan orang Arab, dari syair-syairnya atau dari naskah. Ketika memperhatikan, ya kan, kalau domirnya itu ana, domirnya itu nahnu, anta, ya kan, itu Wujuban. dia mustatir terus. Jadi nggak pernah mereka menemukan dia itu nggak mustatir. Failnya itu mesti mustatir. Sehingga dikatakan mustatirnya itu wujuban. Kayaknya gitu. Tapi kalau alasan spesifiknya apa kurang tahu. Kalau yang jawazan huwa tadi. Jawabnya wah. Kenapa dia mustatirnya itu huwanya apa sih yang mustatir? Nah nanti kita bahas di bab ini. Fa'nya fa'ul jawab atau fa' rabitatul jawab. Fa ini kenapa muncul di jawab syar? Ya kan? Jadi kalian nanti di jawab syar itu kadang ada fa-nya, kadang nggak ada fa-nya. Kapan sih ada fa-nya? Atau kapan nggak ada fa-nya? Apa tuh bisnya? Tidak tahu? Ketika fi'il syarat Hmm. tidak berbentuk fi'il. Ketika fi'il syarat tidak berbentuk fi'il. Enggak juga. Ketika jawab syaratnya berbentuk fi'il, soalnya kalau jawabnya berbentuk fi'il
Tapi fiilnya fiil jamid. Ketika fiil jawab. Hah? Oh, iya, betul. Apa? Maksudnya tadi ketika fiil jawab syaratnya tidak berbentuk fiil. Ketika jawab syaratnya tidak berbentuk fiil. Tidak berbentuk fiil. Iya, kurang tepat. Karena bukan itu jawabannya. Karena bisa jadi jawab syaratnya itu berbentuk fiil, tapi dia tetap membutuhkan kepada fa. Fa ini gunanya apa? Nah, fa ini gunanya apa? Fa ini gunanya kan probisatul jawab, mengikat antara jawab syarat dengan fiil syaratnya. Kenapa demikian? Karena aslinya seharusnya jawab syarat itu berbentuk fiil, ya, yang mana itu fiilnya itu berbentuk khabar, bukan berbentuk insya. Ya. Jumlah khobariyah itu. Jumlahnya jumlah khobariyah, ya, bukan berbentuk insya'iyah. Ya, pokoknya ada ketentuan-ketentuannya. Kalau ketentuan-ketentuan daripada jawab syarat itu tidak terpenuhi, maka melemah hubungan antara jawab syarat dan fiil syaratnya, sehingga membutuhkan fa tadi untuk mengikat kembali, menguatkan kembali ikatan. Nah, jadi sebenarnya fa ini muncul apabila jawab syaratnya itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi jawab syarat. Paham nggak? Fa ini muncul ketika jawab syaratnya itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi apa? Jawab syarat. Fa-nya itu muncul. Kalau memenuhi, maka dia tidak butuh fa, ya kan? Orang kalau semisal dia itu memang punya kompetensi, dia nggak butuh orang dalam. Kalau dia nggak punya kompetensi, dia butuh orang dalam. Dia butuh bantuan. Nah, ini dia nggak punya kompetensi untuk menjadi fi'il syarat, butuh orang dalam. Yaitu siapa? Fa, yang menyambungkan dia dengan pusat. Nih, fi'il syarat pusat. Jangan lupa. Nah, apa aja sih yang harus disambung dengan fa? Itu nanti. Kalau kalian tahu dulu lah gambaran umumnya. Oh, fa itu gunanya ini tuh. Nanti kalian tahu kalau ada fa-nya, oh berarti aslinya dia nggak bisa nih jadi jawab besar aslinya. Berarti jawab syarat punya syarat lagi nanti ya buat itu. Ya, jawab syarat itu punya syarat. Ada syarat untuk menjadi jawab syarat. Kalau nggak ada syaratnya pakai fa gitu. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, maka dengan menggunakan fa. Ya, sama. Tadi kan mau nanya kan mama ala asal jadi isim Sat. Ya. Berarti kan mubtada. Ya. Kabarnya yang mana Sat jadinya Sat? Kabarnya yang mana? Iya Sat. Apa kayak tadi jawab syarat itu yang tiga itu. Jumlah tatina. Fi'il syaratnya jadi kabar. Terus setelahnya jadi apa tadi? Yang mana? Yang itu setelah kabarnya itu jadi apa? Gak ada itu Sat. Yang mana? Ini bihimin ayatin kasarona lagi. Iya. Jadi apa Sat? Apa mungkin? Ya udah lama. Boleh diulang yang tadi khobariyah sama insya'iyah yang tentang fa. Dan manfaatnya salah satu syarat untuk menjadi jawab syarat itu dia harus berbentuk, ya, kalau jumlahnya harus berbentuk khobariyah, nggak boleh insya'iyah. In qoma Zaidun fadribhu. Apabila si Zaid berdiri, maka pukullah dia. Memukul itu kan jumlah insya'iyah, ya kan, bukan khobariyah. Ya, karena apa? Dia layak tamil sidik. Ya. In qoma Zaidun fadribhu. Karena aku bilang tadi fa itu muncul kapan? Kalau dia itu sebenarnya tidak memenuhi syarat. Ya kan? Nah, idribhu ini masuk syarat nggak? Nggak masuk syarat. Karena dia insya'iyah, makanya membutuhkan pada fa. Nah gitu. Karena nggak mau bahas dalam-dalam, nggak ini nggak cukup. Umumnya gini lah. Ya. Oke, udah selesai, teman-teman.
11 ya. 11 apa? Ijma. Oke. Ijma ini tanda dan khilaf, dia haraf atau isim? Jawabannya dia adalah haraf alal asah. Contohnya Ismatahum aku ma'ak. wa innaka Innaka. idma ta'ti ma anta Oh, amirun bihi amirun bihi. Ini baik ya? Wa inna kaidma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muru asiya. Wa inna sesungguhnya kamu idma ketika ta'ti ma anta amirun bihi, ketika kamu itu mengerjakan sesuatu yang kamu perintahkan, bihi ya, tulfi itu tajid, kamu akan menemukan man iyyahu, orang iyyahu ta'muru, orang yang kamu suruh tadi atiya mengerjakan. Apa hikmahnya? Sebelum menyuruh orang, kerjakan dulu sendiri. tamu tamat. Ya. Jangan sampai apa? Kabur rumah. Kabur. Kabur rumah datang. Tadi saya udah baik, baik apa saya ini? Kenapa? Ini saya udah baik tadi. Apa ini? Kan kalau syair buat orang di orang Arab, kalau baik dari kitab apa gitu, manzumah gitu. Tadi juga kan syair itu terdiri dari beberapa bait. oh enggak, dikira diambil dari bait manzumah nazam apa? Oh enggak. Maksudnya dari nazuman apa? Bait syair dia. Bait syair. Tuh yang nazuman itu syair bukan? Iya. Syair juga. Tadi kira bait. Apa bedanya abiyat sama buyut? Kalau abiyat buat bait, kalau buyut buat rumah. Jamaknya rumah. Abjad itu jamak daripada bait. Abjad itu adalah ya kan, rumah-rumah yang ditinggali oleh huruf-huruf. Kalau buyut adalah rumah-rumah yang ditinggali oleh orang. Itu bedanya. Sama-sama jamak daripada bait itu. Ya, keren ya bahasa Arab ya. Selesai Idma. Rumah tinggal orang. Belum kita ya, belum kita. Ikut aja nih. Izma kan harus syarat. Harus ya, ingat ya, harus syarat. Fi'il syarat mana? Tapi Nah, apabila kamu melakukan, nah, apa yang kamu suruh, maka tulfi jawab syaratnya. Tulfi artinya apa? Tajid. Kamu akan menemukan wajah dari itu. Tajid man iya huruf. Kamu akan menemukan orang yang kamu suruh itu mengerjakan apa yang kamu perintahkan. Kemudian yang ke 12. 12. Ayun.
Nah, kalau ayun, ya kan, sama dia isim dan dia itu diperuntukkan tergantung dia setelahnya apa. Ayu rojulin berarti untuk sesuatu yang berakal. Ayu syai'in berarti untuk sesuatu yang tidak berakal. Ayu kitabin misal. Ayu baitin ya berarti yang tidak berakal. Ya, jadi dia tergantung dia diidofahkan ke kemana maknanya itu. Contohnya apa? Ayyan ma tad'u falahu asma ul husna. Ayyannya isim syarat mansub, jadi maf'ul bihi dari tad'u, ya kan? Mana zaidah tad'u, ya kan? Jadi apa? Fi'il syarat. Jadi fi'il syarat, ya kan? Ini fi'il syarat. Jawab syaratnya mana? Falahul asmaul husna. Jawab. Kenapa pakai fa? Karena jawabnya berbentuk jumlah ismiyah. Nah, kemudian setelah ini 13, 14. Maka maka sama ayyana. Nah, dua-duanya ini dul di zaman. Ya, dua-duanya ini yang diperuntukkan untuk zaman. Yang mata contohnya apa? Mana? Ilmu apa? Kalau sana ya. Ana ibnu jala wasal tauran ya mata ado'il imamata ta'arifuni. Aku adalah anak, ya kan? Seseorang yang dia itu besar, anak orang besar. Wallahu sanaya. Aku adalah anak seorang pembesar kaum. Mata ado'il imamata ta'arifuni. Kapan aku menaruh, ketika aku menaruh surbanku ini, maka kalian akan mengetahui aku. Maksudnya aku tuh famous parah gitu. Gitu ya. Aku ini anaknya presiden gitu mungkin. Mata ada imamata. Kalau saya udah lepas peci, ya kan? Orang-orang tuh udah tahu sama saya. Berarti di sini apa? Matanya ya, mahal syahidnya. Ismu syart mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin zarfu zaman. Ya, karena dia jadi zarf makanya mansub karena zarf zaman. Jadi fi mahalli nasbin. Ada fi'il syart ta'rifuni jawab syarat. Kenapa nggak pakai fa? Ya karena memenuhi syarat. Mata ado'il imamata. Nah, kenapa enggak mata ado al imamata? Kenapa ado'i? Kasrohnya ini apa? Kasrohnya itu arid, ya tambahan. Karena apa? Lilitiko sakine. Mata ado'il imamata ta'rifuni. Kalau yang contoh iyana apa iyana?
Ayyana ta'dilu bihir rihu tanzili. Kok ta'dil? Ta'dil. Ayyana ta'dil bihir rihu tanzili. Kapan atau ketika angin itu berhembus, ya, maka engkau menetap. Syair. Tanzili, kenapa tanzili ya? Ini kasrohnya kasroh syair ya, aslinya tanzil. Berarti fi'il syartnya ta'dil, jawab syartnya tanzil. Ayyananya isim syart mabni ala fathah fi mahalli nasbin, jadi zarf zaman. Kenapa nggak mubtada? Karena dia zarf. Mubtada kan harus marfu. Dia mansub. Jadi zarf sama mubtada tuh punya i'rab masing-masing. Apa punya nama masing-masing? Zarf itu nanti macam-macam. Zarf itu ada yang namanya, kalau lupa yang bahasanya. Ada zarf itu yang dia terkadang bisa jadi zarf, bisa jadi yang lain. Ada yang dia itu cuma bisa jadi zarf doang. Ya, mungkin ini Ayyana, ada juga mungkin dia itu termasuk yang bisa jadi zarf doang, sehingga nggak bisa dijadikan mubtada karena dia pasti dipanggil nasab. Ini ada tambahan ya, Ayyana tambahan Ayyana ma ta'dil bihir rihu tanzil. Nah, ini zaman ada dua. Kemudian makan, ya, modul makan atau yang diperuntukkan untuk makan itu ada tiga. Yang setelah ini apa coba sebutkan? Tadi berapa tadi? Hitungannya tadi berapa? 15 ya? 15, 16, 17 ya. Yang pertama Aina apa Aina? Anna. Yang setelah ini yang di kita apa? Aina. Aina kan? Anna. Oh Anna sama Aina. Oke. Nah ketiganya ini tempat. Aina, Anna, tempat. Ini mau dulu apa? Makan. Kalau yang sebelumnya kan zaman, ini makan. Mau dulu udah makan. Nah, mungkin yang gampang aja ya. Aina tadhab adhab, anna tadhab adhab, haitsu ma tadhab adhab. Dah. Kemudian yang terakhir kaifama. Ini apa? Maudu'ul lil hal. Contohnya kaifama tajlis bagaimana keadaanmu. Jadi kaifama itu artikan keadaan. Bagaimana keadaanmu duduk, maka aku akan duduk begitu juga. Nah, kalau semisal Aina tadhab Ainanya
syart mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin zor makan zor makan. Oke. Fatih kan. Iya. Tadhab fi'il syart ada fi'il syart. Ya pokoknya nih aina anna haitsuma ini fi mahalli nasbin jadi zor makan. Oke, kalau pas di i'rabnya. Oke. Kalau kaifama adhab tadhab kaifama itu ismu syart mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin halun. Dia jadi hal. Sukun tadi. Ini kan mabni ala sukun fi mahalli nasbin jadi hal. Adhab fi'il syart, tadhab jadi fi'il syart. Nah, kemudian ulama Basrah mensyaratkan di kaifama ya, fi'il dan jawabnya itu harus sama secara lafaz dan secara makna. Maka nggak boleh menurut mereka kaifama adhab, ya kan? Kaifama adhab tajlis, kaifama tajlis akul, misalnya nggak bisa, harus sama. Kaifama tadhab adhab, kaifama ta'kul akul, kaifama tajlis ajlis, gitu ya. Sedangkan ulama Kufah itu membolehkan, ya kan? Kalau nggak sama nggak apa-apa. Kaifama tajlis adhab, gimana? Gak nyambung. Sebagaimana kamu duduk atau bagaimana kamu duduk, aku pergi dengan cara itu. Kan dia pergi dengan bersila, misalnya. Bangun. Kalau satu fi'il lafadznya beda nggak apa? Satu fi'il lafadznya beda, maknanya sama, lafadznya beda maksudnya. Boleh, karena yang mutafak maksudnya yang disyaratkan oleh ulama Basrah itu ittifaq fil lafadz sama fil makna. Harus dua-dua. Itu ya. Kaifama tadi. Kemudian yang terakhir apa? Yang tidak masuk dari bilangan yang 18 yaitu ida, yang mana cuma ada di fi'il khosotan. Ya, ida ini tidak menjazmkan, ya kan, di nasr. Dia hanya menjazmkan di syair saja. Jadi ini bonus ya, nggak bonus. Apa contohnya? Istagni ma agnakallahu bil ghina wa idza tusibka khososatun Istagni ma'agnakallahu bil ghina, ya kan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu daripada pemberian. Wa idza tusibka khososatun, apabila musibah menimpamu,
fatahammali, maka bersabarlah. Kita fokus yang di sini, bagian sini, bagian ajisnya. Idanya tadi kan yang menjazmkan ya, tusibka jadi, atau idanya jadi syarat, tusibka jadi Syarat. fi'il syarat, tahammal jadi Jawab syarat. jawab syarat. Kenapa jadi jawabnya pakai fa? Karena jawabnya dengan menggunakan fi'il amr. Fatahammal, kasrohnya kasroh fi'il, aslinya sukun. Fatahammal. Beberapa ulama berpendapat bahwasanya ida di sini kenapa kok bisa menjazmkan? Karena dia itu mempunyai makna. Ida di sini bermakna mata. Ya, jadi ida ini bermakna mata. Kapan? Jadi kan bisa kita ganti nih, wa mata tusibka qasasun, dan ketika, ya kan? Bisa diganti kan? Dan ketika engkau yang mendapat suatu musibah, maka bersabarlah. Karena dia di sini bermakna mata, sehingga dia bisa menjazmkan. Karena mata itu dia apa? Mata itu emang bisa menjazmkan dua fi'il. Kayak gitu. Karena dia mengandung makna mata, maka dia menjazmkan. Tapi di syair doang. Kalau di nasr nggak bisa. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kita baca kitabnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jawazul mudhari qawluhu wal jawazul samaniyat asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa lamma wa lamul amri wad du'ani wa la fitnah wa du'a wa in wa ma wa man wa mahwa wa idma wa ma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haythuma wa kayfa ma wa idza fi syi'r khasatan. Hadhihi samaniyata asyara minha sittatun tajzimu fi'lan wahidan wa hiya lam wa lamma wa alam wa lamma wa lamul amri wa du'ai wa la fitnah wa du'ai wa baqiha yajzimu fi'laini. Fa mithalul jazmi bilam qawluhu ta'ala lam takun amanat min qabl. Lam takun, ya, takunnya dijazmkan oleh lam. Wa mithalul jazmi bilam ma qawluhu ta'ala wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Mana yang majzumnya? Ya alam. Wa mithalul jazmi bi alam qawluhu ta'ala alam nashrah. Wa alam ma hiya lam wa lamma. Nah, di sini dikatakan alam dan alamma itu ya lam dan lamma. Dakhalat alaihima hamzatul istifham. Tetapi dia itu kemasukan oleh hamzah istifham. Fakarraraha ma'aha takriban lil muqtadi. Oleh karenanya Imam Ibnu Al-Jurrum itu mengulangi, ya kan? Kan kita bilang lam sama alam itu sebenarnya sama aja. Kenapa jadi diulang oleh Ibnu Al-Jurrum? Karena alasannya apa? Takriban lil muqtadi. Karena matan ini diperuntukkan oleh untuk muqtadi. Wa misalul jazmi di alam qaul syairi ala hini, ya, atabtu al-mashiba ala siba wa qultu alamma ashu wasyaibu wazi'u. Ala hini ketika atabtu, saya itu menyalahkan al-mashiba, masa tua, masa beruban, ala siba, ya, karena apa? Asiba itu kelalaian, mengikuti hawa nafsu. Wa qultu, kemudian saya mengatakan apa? Alamma ashu wasyaibu wazi'u. Kenapa dulu itu saya tidak sadar? Ashu itu sadar. Wasyaibu wazi'u. Padahal uban itu sudah memperingatkan. Jadi ini ceritanya dia pas sudah tua, udah ubanan, ya kan? Dia mengutuk, ya kan, masa tuanya itu gara-gara masa mudanya dihabiskan dalam waktu yang lalai, dalam kelalaian. Nauzubillah. Wa mithalul jazmi bila qauluhu ta'ala, dengan menggunakan lam amr, qauluhu ta'ala yunfiq du sa'atin min sa'ati. Ya, berarti yunfiqnya. Wa mithalul jazmi bila biddu'ai qauluhu ta'ala liyaqdi 'alaina rabbuka. Ya, liyaqdi 'alaina, apa artinya yaqdi? Bunuh.
Jadi ini ceritanya orang yang masuk neraka, ya kan, kemudian mereka itu diazab, ya kan, diazab sedemikian rupa, akhirnya mereka meminta kepada malaikat, wahai malaikat Malik, ya kan, beritahukan Tuhanmu, tolong suruh Tuhanmu ini agar kami ini dibunuh saja. Karena kan orang di neraka kan mati hidup lagi gitu. Wal farqu bainal amri wa du'ai. Nah, apa perbedaan antara amar dan doa? Annal amra liman huwa duna. Kalau amar itu untuk seseorang yang posisinya di bawahmu. Wa du'a liman huwa a'la minka. Sedangkan doa itu untuk orang yang berada di atas. Wa misalul jazmi bila fin nahyi qauluhu ta'ala la takhaf wa la tahzan. Wa misalul jazmi bila fid du'a qauluhu ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina. Wa misalul jazmi bi'in qauluhu ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Di sini mana fi'il syaratnya? Tu'minu. Jawab syaratnya yu'tikum. Wa misalul jazmi bima qauluhu ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Fi'il syarat mana? Nansakh. Jawab syaratnya na'ti. Wa misalul jazmi biman qauluhu ta'ala man ya'mal su'an yujza bihi. Wa misalul jazmi bimahma qauluhu ta'ala wa qalu mahma ta'tina min ayatin. Itu tadi yang dijelasin. Wa misalul jazmi bi'ilma qauluhu idma taqum aqum ma'aka. Wa misalul jazmi bi'ayyun qauluhu ta'ala ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna. Wa misalul jazmi bimata qauluka mata takhruj akhruj ma'aka. Wa misalul jazmi bi'ayyana, ya, qauluka ayyana taqum aqum ma'aka. Mata sama ayyana tadi apa? Li zaman. Wa mithalul jazmi bi aina qauluhu ta'ala fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wa mithalul jazmi bi anna qauluka anna tadhhab adhab ma'aka. Wa mithalul jazmi bi haitsuma qauluka haitsuma tadhhab adhab ma'aka. Ya kan? Aina, anna sama haitsuma itu untuk makan. Wa mithalul jazmi bi kaifama qauluka kaifama tajlis ajlis ma'ak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhirnya bilhamdulillah. Kafaratul majlis. Allahumma salli ala salati ala asadil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala malumatika wa midada kalimat.